kita bertemu kembali di launching dan bedah buku kali ini. Untuk mempersingkat waktu, monggo aku kasih ke Mbak Diah. Oke, terima kasih ya Mbak Putri yang sudah menemani saya siang ini. Terima kasih juga buat Mbak Eka dan Mbak Rini yang sudah dengan semangat hadir di bedah buku dan launching buku hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, saya senang sekali hari ini kita bisa kembali mengadakan bedah buku dan launching buku antologi. Nah, sebelumnya mari kita berdoa, semoga acara kita hari ini dapat memberi banyak manfaat, sekaligus memotivasi dan menginspirasi kita semua dalam menjalankan peran kita masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, buku yang kita akan bedah dan launchingkan hari ini begitu luar biasa, karena judulnya adalah Working Mom Story. Nah, saya izin share screen dulu ya. Ini apakah saya sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Working Mom, suatu tema yang sekaligus menjadi perbincangan, sekaligus perdebatan hangat ya biasanya. Nah, working mom itu apa sih? Working mom biasa digunakan untuk menyebut wanita yang bekerja di luar rumah, baik itu berkantor atau bekerja di pabrik. Istilahnya mereka mempunyai pekerjaan di luar rumah. Nah, ada juga nih istilah work at home mom, di mana biasa digunakan untuk menyebut wanita yang bekerja dari dalam rumah atau bekerja secara remote atau freelance ya. Nah, bagaimanapun menjadi seorang working mom maupun work at home mom, keduanya memiliki motivasi yang sama ya dalam bekerja. Nah, dan hal itu adalah hal yang tidak dapat dihindari. Selain untuk aktualisasi diri, mengamalkan ilmu sesuai dengan bidang mereka masing-masing, ada juga yang motivasinya untuk menambah penghasilan atau nafkah keluarga. Nah, banyak nih orang yang mempertanyakan, kenapa sih perempuan itu harus bekerja? Apakah nafkah suami mereka tidak cukup? Nah, biasanya kayak gitu ya, kerap kali yang kita dengar. Padahal berbicara mengenai wanita yang bekerja baik itu di dalam maupun di luar rumah, sebenarnya nggak perlu kita sangkut pautkan dengan cukup atau tidaknya nafkah suami mereka gitu. Lebih baik kan kita bicara atau belajar bagaimana mereka dengan keberaniannya, dengan kegigihannya, dengan keuletannya mau bekerja, mengorbankan waktu mereka, walaupun di tengah kesibukan mereka sebagai seorang ibu rumah tangga juga, tetapi mereka berani untuk bekerja. Dan lebih baik juga kita belajar bagaimana mereka bisa gigih, ulet, lincah, mampu untuk mengelola keuangan, serta lincah juga dalam mengaplikasikan ilmu bisnisnya ya bagi perempuan yang berbisnis. Juga bagaimana mereka mampu untuk memanage baik kegiatannya yang begitu sibuk, serta bagaimana menjalankan peran yang mereka sebagai seorang ibu dan seorang istri ya. Nah, menjemput rezeki kan sebenarnya bukan suatu hal yang mudah ya, baik itu bekerja di luar rumah maupun bekerja di dalam rumah. Pastinya butuh perjuangan dan kerja keras. Nah, mengapa sih wanita harus berlelah-lelah atau bekerja keras gitu demi keluarga? Padahal ia adalah seorang istri dan ibu juga. Ya, jawabannya kan karena sebagai wanita kita juga harus mandiri secara ekonomi.
Ya, kita nggak tahu ya ke depannya bagaimana ketika suami misalnya mendahului kita, atau misalnya suami dipecat dari pekerjaannya, atau resign, atau perusahaan suami misalnya mengalami kebangkrutan, sehingga kita harus mempersiapkan itu semua dengan melatih kemandirian kita sebagai seorang wanita gitu. Nah, selama kita masih sehat sebagai seorang wanita, selama kita masih punya kemampuan, selama kita masih punya otak untuk berpikir, selama itu tidak menyalahi kodrat kita sebagai perempuan, mengapa tidak seorang wanita itu bekerja dan mandiri secara ekonomi? Seperti itu ya. Baik, kita langsung aja ya lihat seperti apa sih buku Working Mom Story ini. Buku ini adalah jebolan dari kelas menulis bareng ya, yang diadakan oleh Inscript. Oke, buku setebal 240 halaman ini ditulis oleh 92 penulis perempuan. Oke, saya bacain ya kata pengantarnya. Sejatinya seorang perempuan bukan tanpa alasan yang kuat dalam memutuskan dirinya menjadi working mom. Ada beberapa alasan perempuan yang menjadi latar belakang dia menggeluti dunia working mom. Di antaranya membantu dalam menopang perekonomian keluarga, pembuktian diri sebagai perempuan mandiri. Tak jarang pula dia berkutat antara rumah, kantor, dan sekolah anak akibat terdesak kondisi keluarga sebagai single parent. Ada berbagai kisah inspiratif dari 92 working mom yang terrangkum dalam antologi bab 41 Working Mom Story yang diterbitkan oleh Inscript. Kisah perempuan tangguh, mandiri, dan berani mengambil semua resiko yang muncul dari keputusan yang mereka ambil. Cibiran dari orang sekitar, bahkan dari keluarga sendiri, menjadi senyawa kekuatan dalam menjalani arus kehidupan. Menjadi working mom tentu membutuhkan perjuangan yang besar. Tak jarang mereka melewatkan momen tumbuh kembang anak. Waktu berkurang dalam membersamai suami dan anak. Namun, seiring waktu, perempuan bekerja mampu beradaptasi dengan keadaan. Ada yang kembali menjadi ibu yang mengurus penuh rumah tangga, beralih menjadi bekerja di rumah, ataupun tetap bekerja di luar rumah. Nah, buku Working Mom Story ini kami anjurkan untuk Anda miliki, karena buku ini syarat makna dan menginspirasi kaum perempuan, baik sebagai ibu rumah tangga maupun ibu bekerja. Di sini kita bisa lihat penampakan bukunya ya, ada cover depan dan cover belakang. Ya, menarik sekali ya. Pasti semuanya pada penasaran kayak apa sih isi bukunya ini. Buku yang ditulis oleh 92 penulis perempuan ini pastinya ada 92 kisah juga ya. Siapa aja sih mereka? Nah, di sini ada Teh Indari Mastuti dengan tulisannya Working Mom adalah sumber inspirasi anak-anaknya. Ada surat untuk ayah, ada tulisan tentang keluarga beres, Kari sukses. Kemudian ada lagi tentang izinmu membawa ridha Allah. Ada juga tentang meniti karir di rumah, kemudian ada tentang persembahan cinta untuk keluarga, kemudian working mom must be happy, kemudian ada the last day on December 18, 2021, lalu ada juga tulisan yang berjudul Ibu Jangan Lupa Bahagia. Kemudian ada tulisan tentang bukan ibu-ibu buah bibir. Lalu ada menjadi working mom karena butuh dan ibadah, menjadi working mom tanpa meninggalkan kewajiban dalam keluarga, ketulusanmu, ibu hebat mampu menerima realita, ada juga yang berjudul Keep Fighting, ada tulisan yang berjudul Anak Motivasi Terkuat Bekerja di Rumah, kemudian Lebaran Tanpa Belayan,
bahagia dan bangga menjadi working mom. Menjadi working mom harus ikhlas ya, Mom. Ibu pekerja, don't worry, be happy. Lalu kemudian ada tulisan di pundak ibumu ada masa depanmu. Masya Allah, di sini dari judul-judulnya bisa kita lihat bahwa ada berbagai sudut pandang ya tentang seorang perempuan pekerja. Banyak sekali ya isinya, padat banget. Bukunya 246 halaman, berarti tebal banget ya. Oke, daripada penasaran, saya mau langsung bacain aja kisahnya ya. Dimulai dari tulisan Teh Indari Mastuti dulu. Teh Indari Mastuti adalah mentor kita dalam kelas menulis bareng. Juga ada mentor kita Mbak Cika Ananda. Lalu saya sebagai penanggung jawab dan affiliate manager dari kelas menulis bareng ini. Saya mau bacain dulu tulisan dari Teh Indari Mastuti. Working mom adalah sumber inspirasi anak-anaknya. Di sini ada quote dari beliau, yaitu working mom tak perlu galau jika mendengar komentar negatif di luar sana. Banyak yang sekarang mengenal saya sebagai ibu rumah tangga yang berbisnis. Padahal sebelum berbisnis, saya adalah karyawati di bidang telekomunikasi. Setelah 2 minggu menikah, alhamdulillah saya hamil. Meski saat itu saya sudah mulai merintis bisnis sendiri, ya, Instrip sudah lahir. Tetapi saya menunda mengajukan surat pengunduran diri. Pertimbangan saya saat itu kondisi perusahaan yang berat sehingga saya harus bertahan dahulu. Namun, ruang kerja yang berada di lantai 3 membuat saya sering naik turun sehingga tidak nyaman karena dalam kondisi berbadan 2. Selain itu, teman kerja saya yang mayoritas laki-laki dengan kegemaran mereka yang merokok sambil bekerja makin membuat saya kurang nyaman dengan kondisi hamil. Akhirnya, 3 bulan kemudian saya resmi mengundurkan diri. Meski saya tidak punya pengalaman langsung sebagai working mom, tapi bagi saya, ibu yang bekerja di luar rumah pasti punya banyak pengalaman, cerita, perjalanan hidup yang penuh makna. Terlebih menjadi ibu sekaligus karyawati pasti makin mengasah kemampuan mereka. Seperti bagaimana membuat manajemen waktu, mengatur manajemen stres, hingga harus masih bisa me time untuk menjaga kewarasan diri. Ya, apapun pilihannya, termasuk menjadi working mom, tetaplah selalu memegang peran ibu yang berjuang untuk membahagiakan keluarganya. Wahai working mom, jangan pernah galau jika mendengar komentar negatif di luar sana. Lebih baik terus berkarya untuk kebahagiaan dan masa depan keluarga. Wahai working mom, jangan pernah berhenti belajar hal apapun. Belajar membuat perempuan akan merasa lebih hidup. Wahai working mom, ketika belajar maka akan memiliki kualitas diri yang lebih baik. Jangan pernah patah semangat, teruslah berkarya untuk keluarga dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Semua perempuan bisa menjalani perannya sebagai ibu dan istri sekaligus, mampu berdaya atas dirinya sendiri, mampu produktif dan berpenghasilan. Namun sesungguhnya sebagai perempuan, kehebatan yang paling mulia adalah kehebatannya dalam mengurus anak, suami, dan rumah. Jadikan kemampuan Anda untuk berpenghasilan dan produktif sebagai role model bagi anak-anak Anda. Role model sebagai perempuan yang produktif dan penyebar inspirasi tanpa meninggalkan kewajiban utama sebagai seorang ibu dan istri. Selamat wahai working mom, karena inspirasinya menjadi cermin bagi anak-anaknya kelak
dan menjadi seorang istri yang selalu bisa dibanggakan oleh seorang suami. Nah, di sini juga Teh Indari Mastuti menuliskan tips menjadi working mom. Yang pertama, working mom tak perlu merasa iri sama full-time mom yang dianggap lebih sering bersama anak-anaknya. Kemudian yang kedua, working mom juga memiliki peran yang sama-sama penting. Ketiga, working mom tetap punya keluarga bahagia, asal manajemen waktunya ditata, manajemen hatinya dikelola, dan manajemen komunikasinya diaktifkan. Yang keempat, jadi working mom pun pasti ada latar belakangnya, dan pasti sangat berarti. Lalu selanjutnya, tak peduli pilihan working mom karena yang penting keluarga bahagia. Kemudian teruslah menyempurnakan langkah bersama keluarga agar tak kehilangan quality time. 7. Buatlah anak-anakmu bangga kepada ibunya dengan peran apapun. Kemudian yang terakhir adalah buatlah anak-anakmu tetap menjadikanmu madrasah pertamanya. Tetaplah konsisten berkarya dalam kondisi apapun dan dimanapun. Masya Allah, di sini kita belajar banyak ya dari seorang Teh Indari Mastuti yang pemilik perusahaan, tetapi juga pernah mengalami sebagai working mom dan bagaimana beliau mengelola diri dan waktunya sehingga bisa membagi perannya dengan seimbang dan baik. Lalu selanjutnya saya mau bacain kisah tulisan saya ya di buku ini. Di sini tulisan saya berjudul Anak Motivasi Terkuat Bekerja di Rumah. Sebagai perempuan, saya hanyalah tulang rusuk dengan segala kelemahannya. Namun takdir telah menggariskan untuk menjadi tulang punggung. Saya bersyukur telah terlatih menjadi tumpuan keluarga sejak belum menikah. Sebagai anak tengah yang menonjol dalam ketekunan dan pencapaian, saya mendedikasikan diri bekerja demi orang tua dan keluarga. Karena itulah, ketika menikah dan harus menjadi tulang punggung, bagi saya itu adalah tantangan yang biasa. Anak menjadi motivasi terkuat saya untuk tetap berjuang menafkahi keluarga, meski dengan bekerja di rumah saja. Saya tidak ingin anak saya ada dalam pengasuhan babysitter atau asisten rumah tangga. Saya ingin mengasuh anak-anak dengan kedua tangan saya sendiri. Saya memilih bekerja di rumah agar bisa menafkahi keluarga sekaligus tetap dekat dengan ketiga anak saya. Mudahkah? Ya, pastinya tidak. Saya harus mengambil banyak pekerjaan dari banyak tempat sekaligus yang bisa dikerjakan secara remote. Tak jarang saya jatuh sakit karena kelelahan mengerjakan banyak proyek sekaligus. Saya berusaha cepat sehat agar pekerjaan cepat beres dan anak-anak tetap terurus. Suami saya dengan segala keterbatasannya membantu saya menangani hal-hal yang tak sempat saya tangani. Saya bersyukur suami jago masak dan piawai dalam mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga tanpa diminta. Pahit manisnya bekerja di rumah, saya hadapi dengan penuh syukur. Buat apa mengeluh? Hanya akan memberatkan langkah. Sebaliknya, rasa syukur meringankan dan membuat segalanya lebih membahagiakan. Saya makin terbiasa melakukan manajemen waktu dan segala kegiatan sebagai ibu, istri, dan wanita yang berkarir di dunia online karena berlatih setiap harinya. Bisa karena membiasakan. Apa yang orang lain lihat sebagai hal yang mustahil, bisa menafkahi keluarga walaupun kerjanya cuma di rumah, saya membuktikan bahwa saya bisa.
di lingkungan keluarga besar yang dominan PNS, tak jarang kami dipandang aneh. Sering keluarga besar menilai aneh pekerjaan saya yang hanya di depan laptop dan memegang gadget seharian. Namun mereka melihat kami tetap berdiri dan bisa memenuhi segala kebutuhan layaknya keluarga biasa. Ya, suara-suara sumbang pun memudar. Mereka bahkan ingin tahu bagaimana cara kami bisa menjemput rezeki meski dari rumah saja. Ya, itulah teman-teman, terkadang orang banyak yang terheran-heran gitu, gimana saya yang nggak pernah keluar rumah, suami juga paling keluar rumah cuma antar jemput anak, tapi kok kami bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami. Ya, begitulah orang-orang kadang-kadang tidak paham bahwa sebenarnya ada banyak cara untuk menjemput rezeki walaupun dari rumah saja. Sekarang zamannya serba online, di mana kita itu bisa mencari sumber penghasilan dari manapun. Nah, kalau kita buka internet, ya, di situ banyak sekali lowongan pekerjaan yang bisa dikerjakan secara jarak jauh. Nah, tinggal kita mau apa enggak ngerjainnya gitu. Jadi sebenarnya siapapun dia, selama dia terus bergerak, insya Allah rezeki akan selalu mendatanginya. Tapi bukan berarti kalau di dalam rumah kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ketika kita melihat teman atau tetangga kita yang nggak pernah keluar rumah, tapi kok bisa, jangan dulu berprasangka buruk, karena sekarang zamannya udah modern gitu ya. Kita bisa bekerja dari manapun. Bahkan setelah pandemi ini, kita mengamati tren WFH, ya istilahnya work from home. Banyak orang merasa sebenarnya lebih efektif kalau kita nggak perlu ke kantor, tapi cukup di rumah. Karena kalau kita habiskan waktu di jalan, belum macetnya, belum biaya transportasinya, gitu. Dan sebenarnya pekerjaan bisa selesai asalkan komunikasi tetap terjalin antara tim kerja kita. Seperti itu ya, teman-teman. Wah, iya, di sini ada Mbak Nasuminani. Nah, kebetulan banget nih, saya tadinya mau bacain juga nih kisahnya Mbak Nasuminani yang begitu menginspirasi karena beliau dengan ketangguhannya, dengan kegigihannya sekarang bekerja di luar negeri, di Taiwan ya, jauh dari keluarga, namun semangatnya selalu membara dan selalu menginspirasi kita semua. Saya mau bacain ya Mbak Nasumi, kisahnya Mbak Nasumi. Nah, tulisan Mbak Nasumi di sini berjudul Wanita Diciptakan Sebagai Penolong. Masya Allah. Nah, saya bacain ya. Awalnya Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian Tuhan berkata kepada Adam bahwa akan saya ciptakan seorang wanita dari tulang rusuk Anda untuk saya jadikan penolong bagi Anda. Ada banyak yang mengatakan wanita itu lemah. Tetapi saya berpikir wanita diciptakan dengan kekuatan ekstra. Seperti dalam firman-Nya, saya jadikan seorang wanita menjadi penolong bagi Anda. Berdasarkan firman itu, saya menguatkan diri menjadi seorang penolong bagi suami. Saya berusaha ikhlas menjalankan peran sebagai seorang istri yang terus mendukung suami yang saat ini sedang merintis sebuah usaha. Meskipun tidak mudah berada di negeri orang dengan menanggung rindu kepada anak-anak dan keluarga tercinta, namun saya percaya semua akan indah pada waktunya. Saya seringkali merasa down saat teman atau tetangga berkata, enak sekali ya, suaminya tidak bekerja, setiap bulan dikirimi uang. Saya tidak mau lagi salah berucap karena ucapan adalah doa. Jadi, saya mengatakan, suamiku mempunyai waktunya sendiri untuk sukses dan menjalankan kodratnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Tugas saya sebagai seorang istri hanyalah membantu dan terus mendoakan.
Ini cara saya bekerja sebagai seorang istri dan ibu untuk anak-anak. Tidak ada yang harus saya sesalkan. Saya selalu mengucap syukur diberi talenta untuk mendapatkan uang dengan mudahnya. Ditulis oleh Nasumi Nani, BMI Taiwan, pengusaha Tumblr, LED, dan seorang penulis buku. Ibu dari Jonathan Abimanyu dan Sailendra Keanu. Nah, Masya Allah, Mbak Nasumi, keren sekali tulisannya. Oke, boleh nggak nih Mbak Nasumi kita minta untuk sharing, mumpung hadir siang ini. Sharing dong Mbak Nasumi, pastinya menjadi seorang Nasumi Nani itu bukan suatu hal yang mudah ya. Nah, kita mau belajar nih dari seorang Nasumi Nani. Silahkan Mbak Nasumi. Halo, ada Mbak Nasumi? Nggak ada ya? Nah, di sini juga ada Mbak Holijah nih dari Hong Kong. Boleh Mbak Holijah kita minta sharing, bersediakah? Sharing gimana teh? Boleh sambil cerita-cerita. Mbak Holijah kalau nggak salah ikutan nulis juga ya di sini. Yang tentang working mom story. Enggak, kelewatan. Oh, kelewatan. Ya boleh teman-teman, siapa nih di sini yang mau sharing? Mbak Haya, barangkali di sini ada Mbak Haya, kayaknya baru ikutan ya Mbak Haya. Baru ikutan Zoom bedah buku kali ini. Baru mau ikutan, Mbak. Jadi nyimak dulu ya. Wah, nyimak dulu. Padahal Mbak Haya punya banyak cerita nih sebenarnya ya. Kemarin kita sempat teleponan dan Masya Allah saya senang sekali ditelepon oleh seorang Mbak Haya gitu dari jauh. Lalu beliau bercerita tentang bagaimana beliau bersemangat ingin menulis buku dan akhirnya beliau juga mendaftar di kelas pentas nubar ya Mbak. Nanti kita mulai hari Senin ya nulisnya ya Mbak. Iya, bismillah, Mbak. Banyak di Bismillah. otak, tapi untuk menyampaikannya masih terbata-bata. Jadi makanya niatin dulu aja. Allah, nggak apa-apa, semangat. Semangat. Ya, saya mau izin share screen kembali ya. Nah, tadi sudah saya bacakan beberapa kisah di buku ini. Nah, di sini dalam rangka launching buku ya hari ini kita ada promo nih. Jadi untuk setiap minimal order 2 buku akan dapat harga spesial yaitu hanya 59.000 per buku dari normalnya 65.000 per buku. Jadi lebih hemat 6.000 atau 12.000 ya per 2 buku. Dan kita bisa jual kembali nih di harga 159.000 per buku. Jadi kita bisa dapat keuntungan ketika kita menjual kembali, dapat keuntungan 100.000. Lumayan banget ya. Kalau misalnya kita jual 10 buku udah 1 juta, kita jual 20 buku udah 2 juta. Nah, banyak teman-teman di sini yang mungkin belum tahu bahwa sebenarnya kita di Inscript nggak hanya asal nulis, tapi kita juga dikawal untuk aktif menjual buku. Karena seorang penulis itu sejatinya nggak hanya pintar nulis aja gitu, tetapi harus belajar untuk membisniskan tulisannya. Kenapa? Karena sekarang ada banyak sekali penulis di luaran sana dan penerbit itu selalu mencari penulis yang mempunyai nilai plus gitu. Dan ketika kita punya nilai plus, kita aktif memasarkan buku yang sudah kita tulis, kita aktif untuk membranding diri sebagai penulis, kemudian kita bisa melariskan buku kita sendiri, itu adalah hal yang menjadi value kita sebagai seorang penulis gitu. Dan di sanalah teman-teman
belajar untuk menjadi penulis itu nggak cuman sekedar nulis aja ya berarti ya. Jadi kudus semangat juga gitu. Kalau udah nulis nggak cuman sekedar asal submit aja. Wah, musik apa nih Mbak Haya? Ya, seperti itu. Barangkali di sini ada lagi yang mau sharing. Silahkan, Mbak Putri Rizdiani barangkali. Ya, silakan Mbak Putri. Tak barangkali ada pertanyaan, boleh Mbak Amerini. Iya, tadi saya sempat lihat ada Mbak Nasumi. Terus mungkin sibuk ya beliaunya, karena biasanya siang-siang beliau suka dapat tugas dadakan. Silakan, barangkali Mbak Rini boleh misalnya buka audionya atau video juga boleh, buka kamera, silakan. Mbak Merini, barangkali mau sharing. Yuk, siapa nih? Ya, Mbak Amerini, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Amerini, biasanya dipanggil Rini. Maaf ini belum nggak bisa on cam. Nggak apa-apa. Ya. Cuma sharing aja, ya masih freelance, masih pemula, masih penulis aja, sama ngeblog gitu aja, freelance-nya. Gitu. Wah. Jadi meniti karirnya dari rumah karena resign. Tadinya pernah mengajar di taman kanak-kanak, tapi resign. Jadi bekerjanya di rumah, meniti karirnya di rumah. Insya Allah sebenarnya itu suatu hal yang luar biasa ya Mbak Rini, karena ketika kita bekerja di dalam rumah, tantangannya biasanya malah lebih banyak ya daripada ketika kita ngantor, kita bisa fokus bekerja gitu di depan layar. Tapi kalau misalnya kita di rumah, mungkin ada banyak, tiba-tiba ada tetangga datang, atau ada teman datang, keluarga datang, atau kita harus masak, segalanya itu banyak sekali ya tantangannya Mbak Rini. Iya, itu tantangannya. Ya, Mbak Rini ini aktif banget ya di mana-mana. Beliau adalah seorang penulis yang tulisannya begitu runtut. Biasanya saya kalau baca tulisan Mbak Rini itu enak dibaca, gitu jelas. Terus beliau juga suka share resume-resume dari Zoom meeting atau sarapan IDB. Itu luar biasa sekali Mbak Rini. Nggak semua orang bisa seperti itu, dan nggak heran nih Mbak Rini bisa mencari nafkah, mencari penghidupan dari menulis saja di dalam rumah. Itu ternyata mempunyai penghasilan juga ya Mbak Rini. Ya, alhamdulillah Mbak Dia. Ya, alhamdulillah. Makasih banget Mbak Rini udah selalu rajin hadir di Bedah Buku ya. Saya lihat selalu ada Mbak Rini. Saya senang sekali loh ditemani oleh seorang blogger, seorang penulis yang aktif di Inscript. Ya, makasih Mbak Dia. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Iya, di sini barangkali ada Mbak Eka juga ya. Mbak Eka baru kali ini atau udah sering ya ikutan? Ya Mbak, untuk bedah bukunya sendiri saya barusan ikut ini. Salam kenal semua sama teman-teman. Salam kenal. Wah, saya senang sekali nih ada teman baru di sini gitu loh. Udah menyempatkan diri hadir. Nanti setiap Jumat kita adakan bedah buku sekaligus launching buku. Silakan Mbak Eka juga aktif hadir ya. Saya senang sekali kalau misalnya teman-teman bisa nyempetin diri hadir. Kalau misalnya, iya, kalau misalnya bisa ajak temennya tuh lebih bagus lagi ya. Jadi semakin ramai kita yang ikutan, kita bisa sambil sharing,
Nah, sebenarnya ini acaranya kan semi informal ya, nggak terlalu formal-formal banget. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya mau sharing-sharing atau ada pertanyaan seputar kelas menulis yang ada di Inscript, atau misalnya mau bertanya gimana sih caranya jualan buku juga boleh. Iya nih Mbak, saya senang sekali hari ini bisa bergabung dengan teman-teman semua. Sebenarnya saya perlu merecharge semangat nih dari teman-teman semua. Saya selalu kagum sama Teh Hindari, sama Mbak Dia, sama teman-teman yang lain yang bisa konsisten untuk nulis nih. Tapi itu juga sekaligus menjadi kecemburuan saya. Kok saya belum bisa sekonsisten teman-teman semua, padahal banyak hal, dan kalau boleh dibilang udah penuh nih hati nih mau dikeluarin untuk dikeluarin Mbak. gitu ya. Cuman saya selalu terkendala di mungkin manajemen waktu yang belum bagus, terus entah terkadang mau mulainya dari mana dan mau menyelesaikannya seperti apa, terus tiba-tiba juga giliran ide udah banyak, terus tiba-tiba ada satu hal yang mengganggu konsentrasi, akhirnya semua buyar. Nah, makanya hari ini saya senang sekali berada di antara teman-teman semua. Ini merecharge semangat saya kembali untuk, oh iya ternyata saya harus belajar menulis nih. Dari sekian tahun saya kenal Inscript, kenal Teh Dia, kenal Teh Hindari, tapi baru bisa bergabung di beberapa. Itu pun baru antologi, itu pun cerita yang pendek-pendek, puisi yang pendek-pendek. Padahal saya berharap suatu hari nanti bisa seperti teman-teman semua. Impian terbesarku malah Mbak, saya pengen punya buku solo di mana di situ ada cerita tentang bagaimana saya bisa fighting untuk berada di titik yang sekarang. Tetapi itu saya butuh semangat dari teman-teman semua, butuh pelukan hangatnya semua supaya saya tetap bisa mewujudkan impian itu Mbak. Masya Allah, luar biasa Mbak Eka. Jadi kita jadi terharu banget nih, jadi pengen peluk gitu kalau deket gitu lah. Sayangnya kita di online jadi nggak bisa peluk-pelukan gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali Mbak Eka. Ya benar banget Mbak Eka, setiap orang pasti punya cerita, pasti punya perjuangan yang insya Allah itu sangat berharga untuk kita bagikan dalam sebuah tulisan. Mbak Eka nih, kalau boleh tahu nih aktivitas sehari-harinya apa saja nih Mbak Eka? Kebetulan nih saya ngantor Mbak, saya ASN dengan jam kerja boleh dibilang hampir dari pagi sampai sore. Maghrib lah baru ada di rumah, terus di rumah dengan ini, makanya saya perlu belajar manajemen waktu dengan teman-teman semua, bagaimana caranya supaya tetap bisa menulis, karena saya sudah berapa kali mencoba sih Mbak, tapi terkadang 1-2 lembar buyar deh tuh ininya. Idenya. Mbak Putri barangkali biasa Mbak Putri ya, biasa melihat saya di berbagai grup-grup. Saya senang sekali sebenarnya Mbak, tapi karena saya tidak bisa konsisten, akhirnya paling ujung-ujung